Berarti ada sesuatu di dalam diri Lea yang perlu juga untuk kemudian dipelajari, yang kemudian perlu juga untuk disampaikan di dalam kehidupan kita sebagai para wanita Allah ya. Jadi ibu-ibu, kalau kita melihat perjalanan kehidupan Yakub begitu ya, ternyata Yakub itu menghabiskan waktunya selama 14 tahun bekerja kepada ayahnya Rahel dan Lea ya, begitu. Untuk apa? Untuk dia bisa memperoleh Rahel, bukan untuk memperoleh Lea. Dari sini kan bisa menjadi gambaran bagi kita bahwa Yakub menghabiskan waktu yang panjang itu supaya dia bisa mendapatkan seorang Rahel. Karena Rahel ini perempuan yang ditemui pertama kali ya, ketika dia lari meninggalkan ayah dan ibunya ketika dia berkonflik dengan saudaranya Esau. Dia lari dan dia berjumpa dengan Rahel. Rahel mengembalakan domba lalu berjumpa di sumur ya, begitu ya. Lalu Yakub bertanya, ya mungkin basa-basi ya kalau kita ketemu sama suami gitu ya, paling kan basa-basi ya gitu. Mungkin keadaan pada waktu itu begitu ya. Yakub ketika jumpa dengan Rahel ya basa-basi, dia tanya anak siapa dan lain sebagainya. Apakah pandangan pertama ya, kemudian dia jatuh cinta ya dan berlanjut ya. Ya begitulah ya ibu-ibu. Jadi Yakub menghabiskan 14 tahun itu untuk mendapatkan Rahel. Tetapi yang terjadi adalah diberikannya Lea kepada dia. Jadi diberikan seorang wanita yang tidak dia cintai, tidak dia kasihi ya. Kalau sebagai pelajaran sedikit untuk kita ya ibu-ibu, latar belakang keluarga Yakub ini tidak jauh ya. Jadi kalau mereka menikah, bukan Yakub menikah dengan keluarga yang jauh dan lain sebagainya. Kalau kita melihat garis keturunan, Terah ayah Abraham itu melahirkan Abraham, Nahor dan juga Haran. Abraham itu melahirkan Ishak ya, memperistri Ribka lalu melahirkan Ishak. Nahor itu memperistri Milka. Milka itu siapa? Milka itu adalah anak dari saudaranya yang ketiga yaitu Haran ya. Lalu dari Milka itu lahir ya anak-anak yang lain. Nah, Abraham memperistri Ribka ini. Ribka ini adalah cucu dari Nahor dan Milka ya, jadi tidak lari jauh gitu ya. Ribka ini adalah cucu dari Nahor dan Milka ya, masih garis keturunan dengan Abraham begitu ya. Kemudian Ribka itu mempunyai saudara laki-laki yang bernama Laban. Nah, jadi Laban ini yang kemudian mempunyai anak bernama Lea dan Rahel yang kemudian dinikahi oleh Yakub ya. Jadi dia menikahi garis keturunan yang masih kalau ditarik tuh masih lurus begitu ya. Cuman angkatannya saja yang sudah berbeda-beda ya. Jadi itu garis keturunan di kehidupan bapak-bapak leluhur kita ya. Jadi Yakub menikahi Lea dan Rahel, kemudian diberikan 7 orang anak ya. 7 orang anak dari siapa? Dari Lea. Dan 2 orang anak dari Rahel. Lalu 4-nya itu dari para budak ya dan hambanya. Jadi totalnya itu sebenarnya ada 13. Tapi karena di dalam tradisi Yahudi itu patriarki, maka yang dihitung itu hanya laki-laki. Jadi 12 suku Israel itu diambil dari anak laki-lakinya. Perempuannya itu tidak dihitung ya. Jadi 12 suku Israel yang kita kenal ya. Ya ibu-ibu terkasih, ketika kita berbicara tentang keluarga dalam kisah keluarga Yakub, sekalipun hanya Rahel yang dikasihi dan dicintai, bukan berarti Lea tidak diberkati oleh Tuhan. Bukan berarti Lea tidak dipelihara dan diperhatikan oleh Tuhan. Justru di dalam penolakan dari Yakub itulah Lea mendapat perhatian dari Tuhan. Dia diperhatikan khusus oleh Tuhan. Nah, tema kita hari ini adalah dari luka menjadi pujian. Ketika kita berbicara tentang luka, luka ini adalah sesuatu yang erat dengan kehidupan kita sebagai manusia, apalagi di dalam kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga itu dinamikanya sangat kompleks ya Bapak Ibu, seperti gereja ya. Sangat kompleks dinamika keluarga itu, benar ya? Mau yang sudah usia pernikahannya tua gitu ya, usia pernikahannya muda, yang sudah diberikan anak, belum diberikan anak, itu kehidupan keluarganya kompleks. Dinamikanya itu beragam dan lain sebagainya. Masing-masing dari ketiga bapak leluhur kita pun, bapak ibu-ibu, Abraham, Ishak dan Yakub mempunyai dinamika keluarga yang kalau di saat ini masuk dalam kategori yang berantakan.
kategori yang tidak ideal ya. Karena kalau kita menggambarkan sebuah keluarga yang ideal adalah keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang saling menghargai, kalau bisa satu untuk selama-lamanya ya. Tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat kehidupan keluarga Abraham, Ishak dan Yakub, maka masuk dalam kategori yang tidak ideal untuk kehidupan keluarga pada saat ini. Kita melihat bahwa ketiga bapak leluhur kita ini memberikan reaksi terhadap kesulitan yang dihadapi oleh istrinya. Abraham ketika istrinya menghadapi kesulitan, reaksinya adalah dia kemudian mau untuk berhubungan dengan hambanya perempuan Sarah ya, Hagar ya, untuk kemudian bisa memiliki anak sendiri. Dengan demikian menimbulkan apa? Menimbulkan luka, menimbulkan kepahitan, menimbulkan iri hati di dalam keluarga itu sendiri. Apakah Hagar dan Sarah baik-baik saja? Tidak. Mereka pada akhirnya juga mempunyai hubungan yang tidak baik ya. Sarah kemudian menindas Hagar harus pergi dari keluarga itu dan lain sebagainya. Lalu kita masuk di dalam keluarga Ishak. Ishak sebaliknya dia berdoa kepada Allah dan Allah menjawab doanya, dan Ribka melahirkan anak yang kembar Esau dan Yakub. Tetapi kemudian kehidupan keluarga ini menjadi kehidupan keluarga yang tidak ideal, karena di dalam keluarga ini terdapat pilih kasih ya. Esau lebih dekat kepada bapaknya, Yakub lebih dekat kepada ibunya, bahkan ada tipu menipu di dalam keluarga itu yang disampaikan oleh Alkitab kepada kita. Jadi mereka pun tidak masuk di dalam kategori keluarga yang ideal.